Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar secara daring ya. Dan kita masih di tema 1 untuk subtema 1 pembelajaran 5 tentang hubungan unsur geografis dan penduduk di Asia Tenggara. Ini adalah muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. A. Pengertian unsur geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Objek geografis digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah objek geografis fisik. Contohnya adalah bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Sementara objek geografis non-fisik, contohnya keadaan penduduk dan aktivitasnya. 1. Bentang alam Asia Tenggara. Daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung ini adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sementara daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan diantaranya adalah Indonesia, Filipina, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste. Selanjutnya adalah letak, luas, dan batas. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah mencapai 4.511.167 km persegi. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, serta Samudra Pasifik di bagian timur. Berikutnya yang akan kita bahas kali ini adalah keadaan iklim di negara Asia Tenggara. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada 2 jenis, yaitu iklim matahari, yakni keadaan iklim yang berdasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Kemudian iklim fisik adalah keadaan iklim yang ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan. Contohnya adalah iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran. Ciri-ciri iklim di Asia Tenggara adalah curah hujan tinggi, suhu udara panas. Selanjutnya adalah sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. 1. Tanah. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme atau gunung berapi. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Dua, hutan atau flora dan fauna. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan yang kaya akan flora dan fauna. Hutan juga menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka ragam atau macam barang dan bahan bangunan. Berikutnya adalah perairan. Kecuali Laos, semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Berikut merupakan manfaat laut antara lain. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan juga hasil laut lainnya. Yang kedua adalah sebagai jalur transportasi air. Selanjutnya sebagai objek wisata
yang terakhir adalah dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan juga gas bumi. 4. Tambang. Kecuali Singapura, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang. C. Penduduk di kawasan Asia Tenggara. 1. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Menurut A. L. Kroeber, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras. Yang pertama adalah ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. Kemudian yang kedua adalah ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. Suku bangsa Lau Yao dan Thai di Laos dan juga Thailand. Suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia. Suku bangsa Khmer di Kamboja. Suku bangsa Men, Thou, Mong, dan Vietnam di Vietnam. Suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia, serta suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura. Selanjutnya, kali ini yang kita bahas adalah jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Anak-anakku sekalian, pada tahun 2003, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara mencapai 544 juta jiwa. Perhatikan tabel berikut ini. Tiga, mata pencaharian penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk di Singapura bekerja dalam bidang industri dan juga perdagangan. Industri jasa keuangan dan juga perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi di Singapura. 4. Persebaran penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar 63% penduduk di kawasan Asia Tenggara tinggal di pedesaan, kecuali Singapura. Sebagian besar 95% penduduk di Singapura tinggal di perkotaan. Karena Singapura merupakan sebuah negara kota, karena padatnya penduduk sebagian besar 85% penduduk di Singapura tinggal di apartemen. Di Malaysia, 57% penduduknya tinggal di perkotaan. Di Brunei Darussalam, 67% penduduknya tinggal di perkotaan. Sementara di Timur Leste, 92% anak-anakku semuanya penduduknya tinggal di pedesaan. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang keempat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Coba kita perhatikan beberapa negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Ini dia adalah negara Indonesia. Selanjutnya, yang mempunyai menara kembar ini adalah negara Malaysia. Berikutnya, kali ini adalah Singapura. Kepala negaranya adalah Presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Singapura, anak-anakku semuanya. Kemudian adalah Filipina. Kepala negaranya juga presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Manila. Mayoritas agama di sana adalah Katolik, Islam, dan berikutnya adalah negara Thailand.
Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya perdana menteri dan ibu kota Bangkok. Suku bangsa Thai. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah sultan, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Vietnam. Kepala negara juga adalah presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Berikutnya adalah Myanmar. Ini kepala negaranya adalah juga presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kota Rangon. Berikutnya adalah Laos, anak-anakku semuanya. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan ibu kota Vientiane. Dan yang terakhir adalah kali ini Kamboja. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Latihan hari ini kalian silakan sebutkan monumen nasional yang ada di negara-negara ASEAN seperti pada gambar-gambar beberapa negara ASEAN tadi. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.